semuanya, perkenalkan nama saya Lestari Novianti Gultom. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi kami tentang kata pengantar. Jadi teman-teman, bangsa Eropa datang ke Indonesia memiliki tujuan untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dengan semboyan 3G, yang pertama adalah gold, di mana bangsa Eropa ingin mengambil kekayaan yang ada di Indonesia atau mencari kekayaan yang ada di Indonesia. Kemudian glory, yaitu ingin mencari kejayaan di Indonesia. Yang ketiga adalah gospel, di mana bangsa Eropa ingin menyiarkan agama Kristen di Indonesia. Teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas materi tentang pengkabaran Injil di Halmahera, kemudian ke Duma, kemudian di Galelo, dan di Irian. Teman-teman, perlu kita ketahui, latar belakang pengkabaran Injil di Halmahera terjadi karena adanya gempa bumi di Irian, sehingga zendeling-zendeling dari USM melaksanakan pengalihan perhatian dari Irian kemudian ke Halmahera. Hal ini yang menjadi dasar utama latar belakang dari pengkabaran Injil di Halmahera. Teman-teman, ada 3 zendeling yang masuk ke Halmahera, namun di 3 antaranya hanya ada 1 yang tersisa, yaitu Van Dijk. Dia yang menjadi perintis dari latar belakang pengkabaran Injil di Halmahera. Kemudian ada yang bernama A. Hueting yang melanjutkan misi dari Van Dijk di Halmahera. Begitu kata pengantar pada saat ini, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niti Marisa Memang dengan NIM 71-3-156. Di sini saya akan menjelaskan tentang gereja di Maluku sejak tahun 1944. Pada tahun 1935, gereja Protestan menjadi gereja negara karena batas wilayah gereja bertumpang tindih dengan batasan suatu pemerintah daerah. Sesudah 1966 dan 1926, Provinsi Maluku pada saat itu sangat besar dibanding dengan sekarang, sehingga gereja Protestan di Maluku menjadi tempat peristirahatan para pendeta Ambon sampai pada tahun 1946. Pada abad ke-20, Indah Ambon bergabung dengan administrasi provinsi di wilayah Ternate. Pada tahun 1925, terdapat beberapa wilayah menjadi tempat aktifnya Jending UJV Halmahera. Perkembangan organisasi gereja di Maluku ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama, GPI makin fokus pada pemilihan anggota Indonesia. Yang kedua, sekolah dipisahkan dari gereja. Yang ketiga, GPI Mars makin meluas dan jumlah anggotanya makin bertambah. Ketiga faktor ini yang menggerakkan gereja untuk menciptakan beberapa posisi baru. Pada tahun 1921, terdapat 35 orang Kristen dan beberapa ratusan orang di wilayah Maluku. Pada abad ke-19, di bawah pengaruh Jandi, Institut dan utusannya, GPI mengambil arah baru. Pada saat itu, umat Kristen kurang mendapat perhatian rohani dan mereka pun kurang dalam bekerja sama. Sehingga pada tahun 1967, kekuasaan secara resmi diberikan kepada VOC untuk reorientasi, namun ada salah satu akibat tidak langsung dan aktivitas lembaga Jending di sekitar pada tahun 1935. Pada masa itu juga Indonesia mendapat bantuan dari guru sekolah dan gereja di negara Kristen. Pada umumnya perubahan Ambon tidak terlihat jelas karena para pendekatan dan pekerja Jending diberi tugas untuk mengendalikan sekolah dan pemerintah menggunakan guru-guru SPG Kristen Roskot di negara tersebut. Pada masa pelayanan Joseph Camp, Pulau Selatan diduduki oleh pekerja Jending bersama guru-guru Ambon. Ratusan orang dibaptis, namun setelah kematian Camp, upaya perluasan berkurang dan komunitas tersebut kembali menurun. Lagu untuk membahas khotbah yang mereka dengar pada pagi hari, kebaktian dilakukan dalam bahasa Melayu. Dengan terjemahan kadang dilakukan oleh anggota jemaat ke dalam bahasa setempat. Sakramen terutama perjamuan kudus jarang dilayankan karena dianggap sebagai
upacara istimewa. Perayaan ini dilakukan beberapa kali setahun dengan durasi yang bisa mencapai 4-5 jam. Kebaktian tetap seperti dahulu dengan seragam di semua jemaat. Akibat yang digunakan adalah terjemahan Liesder meskipun ada terjemahan Klinker yang lebih modern. Nyanyian gereja awalnya dari Mazmur Gubahan, Werdeli, tetapi kemudian diganti dengan kumpulan nyanyian karangan Skorder. Bagi jemaat berkebangsaan Eropa, kebaktian pada hari Minggu pagi sudah cukup, tetapi orang Kristen berbahasa Melayu berkumpul bagi 1 atau malah 2 kali seminggu pada hari Minggu untuk mengadakan latihan yang disebut juga perhimpunan katekesasi atau kebaktian kunci usbu pada Sabtu malam. Katekesasi dijalankan dengan sangat teratur, lamanya minimal 1 tahun, biasanya lebih lama, dan diakhiri dengan ujian lisan sebelum diangkat sebagai anggota jemaat. Isi katekesasi meliputi bagian historis Alkitab seperti kitab-kitab Kejadian sampai dengan Ester, kitab-kitab Injil dan Kisah Para Rasul. Ada juga sekolah minggu di hampir semua jemaat sejak tahun 1880 yang juga mencangkup kebaktian remaja. Pendeta dan pendeta bantu dari Belanda membawa kegiatan seperti ini, termasuk panduan suara dan perhimpunan pemuda-pemudi. Sejak tahun 1900, perhimpunan perkembangan Injil juga penting dan telah ada sejak tahun 1880-an di banyak jemaat atau restor. Semua sarana ini digunakan pimpinan untuk mengingatkan tingkat kehidupan jemaat secara aktif. Para pendeta Belanda membersihkan penilaian yang negatif terhadap cara-cara orang-orang melakukan yang menghayati iman Kristen mereka, menyebutkan bahwa meskipun mereka setia dalam beribadah dan hidup dengan teratur, kepercayaan mereka penuh terhadap takhayul. Pendeta juga kesulitan berhubungan erat dengan jemaat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arlin Cornelia Giri dengan NIM 71-2023-160. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pekebaran Injil di Irian Jaya. Pada masa pekebaran Injil di Irian Jaya, semua Pulau Raja Ampat dan juga daerah pantai selatan, bagian barat, timur, yang menjadi tempat pekebaran Injil. Di dalam pekebaran Injil di Irian Jaya, bukan hanya tempat mereka saja, tetapi juga ada dari suku Nufro dan juga orang Biak. Pada tahun 1828, Pulau Irian bagian barat secara resmi dikatakan sebagai jajahan Belanda, dikarenakan pada zaman itu orang Belanda menekankan bahwa tempat itu sebagai Nieu Guinca. Ibu kota Irian Jaya pada waktu itu juga adalah Manokwari, di ujung timur laut daerah Kepala Burung. Dalam abad ke-19, orang Irian masih menganut agama Kristen, kecuali di daerah Raja Ampat dan sekitarnya yang masuk dalam agama Islam, dikarenakan adanya pengaruh pendatang dari orang-orang Maluku. Pekebaran Injil mulai masuk ke Irian Jaya sejak kedatangan 2 orang penginjil, utusan Henry, yaitu Otto dan juga Geisler. Mereka ini merupakan hasil didikan Hosner yang kemudian diutus oleh Henry, dan mereka ini kemudian dikatakan sebagai perintis pekebaran Injil di Irian Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekebaran Injil dan gereja di Halmahera dan Buru. Halmahera merupakan pulau terbesar di Maluku yang memiliki kerajaan Islam, yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Pekebaran Injil di Halmahera berkaitan dengan gempa bumi yang terjadi di Irian. Sebagian dari anggota UZP mengungsi ke Ternate, dan yang sedang melakukan perjalanan ke Irian mengalihkan perhatiannya ke Halmahera pada bulan Agustus 1865.
Maka pada tanggal 19 Juli 1866 ada 3 orang yang sampai di Galela, salah satu kecamatan di Halmahera. 2 diantaranya adalah Zending dan salah satunya adalah Zending tukang bernama Van Ditsken. Tetapi karena kepribadian dari Van Ditsken serta pengganti-pengganti Van Ditsken yang tidak tahan di Halmahera, sehingga yang bertahan di Halmahera hanya Van Ditsken. Maka Van Ditskenlah yang menjadi perintis dari penyebaran Injil di Halmahera. Pada tahun 1873, Van Ditsken dibaptis sebagai Zending yang memiliki kekuasaan penuh. Van Ditsken bekerja sebagai petani, ia ingin memengaruhi masyarakat Galela untuk dapat menerima Injil. Van Ditsken selalu didukung oleh istrinya yang ia temui ketika berada di Ternate, bernama M. Sweetpitt, yang dimana istri dari Van Ditsken adalah seorang Kristen Ternate. Ketika UZV pertama kali sampai di Ternate, Sultan Ternate tidak mengizinkan ketiga urusan dari UZV untuk tinggal di tengah penduduk, sehingga ketiga utusan harus tinggal di pesisir pantai yang dekat dengan Danau Galela. Hal ini disebabkan oleh besarnya ketakutan dari Sultan Ternate, yang dimana Sultan Ternate khawatir bahwa masyarakat akan beralih ke ajaran Kristen dan mengancam kedudukan Sultan Ternate. Pada tahun 1867, Van Ditsken pindah ke tepi danau dan membangun rumah di tempat tersebut. Tempat itu diberi nama Duma oleh Van Ditsken. Beberapa bulan kemudian, terjadi bencana banjir di tempat itu. Van Ditsken menafsirkan hal tersebut sebagai tanda murkanya Allah melihat orang yang tidak mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Himbauan dari Van Ditsken ini direspon baik oleh masyarakat Galela, sehingga banyak dari mereka yang bertobat dan mendengarkan firman. Namun ada juga yang masih keras hati dan tidak mau mendengarkan perkataan dari Van Ditsken. Van Ditsken menganggap perlu mencabut orang bertobat dari tempat yang penuh kekafiran, sehingga ia menyuruh orang yang percaya pindah ke Duma yang menjadi tempat orang Kristen, dan mereka disuruh untuk berjanji meninggalkan seluruh kekafiran yang ada pada tempat sebelumnya. Pada tanggal 17 Juli 1874, dibaptislah orang-orang Halmahera pertama, yaitu 5 orang lelaki dan 2 orang wanita. Lama-lama jumlah orang yang dibaptis bertambah banyak, tetapi mereka menempuh pelajaran agama selama 12 tahun, baru mereka dibolehkan menerima sakramen. Pada tahun 1895, sesudah 30 tahun pekabaran Injil, mereka dibaptis pada umur dewasa. Berjumlah 62 orang, anggota jemaat selebihnya berjumlah 150 dibaptis waktu masih anak-anak. Van Ditsken menggunakan metode konsentrasi dalam pekabaran Injil. Metode konsentrasi adalah metode yang mengumpulkan orang Kristen di suatu tempat seperti Duma yang dikenal sebagai kampung Kristen. Mereka lalu diberikan bimbingan yang intensif mengenai ajaran Kristen. Orang luar dapat masuk ke tempat tersebut, namun orang dalam dilarang untuk keluar. Hal ini dilakukan oleh Van Ditsken agar warga Duma tidak terkontaminasi dengan ajaran lainnya. Namun orang Kristen di Duma tidak menjadi Kristen teladan karena tidak mau mempertanggungjawabkan iman Kristennya kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Meskipun keadaan di Halmahera menguntungkan daripada Irian, namun sampai tahun 1890-an hasil karya pekabaran Injil tidak melebihi yang ada di Irian. Pada tahun 1897, Ternate membuang seorang kepala suku, satu-satunya yang beragama Kristen dari Tabelo. Hal ini membangkitkan amarah dari orang-orang Tabelo dan membuat perlawanan kepada Ternate. Zendling Ahunting pada tahun 1897 meredakan suasana yang ada di Tabelo, yang mengakibatkan pada tahun 1898 masuknya gerakan Kristen di Tabelo dan makin bertambahnya waktu makin luas ajaran Kristen pada saat itu. Pada tahun 1897, Zendling Ahunting menetap di Gamsungi yang menjadi pusat Zending di Tabelo. Ketika gerakan Kristen masuk lagi, Ahunting tidak membiarkan ajaran tersebut mundur lagi seperti yang ada pada zaman Van Ditsken. Kepada orang-orang yang menyatakan ingin ikut Kristen, maka Ahunting langsung memberikan surat murid yang menandakan bahwa adanya ikatan terhadap agama Kristen. Ahunting tidak memberikan izin kepada orang yang baru dibaptis untuk mengikuti perjamuan, tetapi mereka harus memeriksa katekisasi lanjutan agar dapat mengikuti yang namanya perjamuan. Metode yang dilakukan oleh Ahunting adalah pembinaan adat, di mana Ahunting bersikap positif atau dapat dikatakan selektif terhadap adat. Hal yang baik untuk disambungkan ke Kristen akan diterima oleh Ahunting, tetapi jika
adat tersebut tidak dapat disambungkan ke kekristenan, maka hal tersebut akan ditolak oleh Hunting. Pada tahun 1946 kembalilah sejumlah jending, tetapi tidak dengan Pani UZP, melainkan VNZ yang tidak memakai GPH, tetapi bersiap mendirikan gereja di Halmahera. Hingga pada Agustus 1946 mereka membaptis 5 orang guru Injil. Perkenalkan, nama saya Ramukudin Maharabi dengan NIM 71-2023-196. Di sini saya akan memberikan tanggapan kritis mengenai tindakan dari tokoh-tokoh penyebaran Injil di Irian Jaya, yakni mereka adalah Otto dan Gisler, di mana mereka berdua ini menilai sebuah upacara yang berada di kebudayaan Irian Jaya sebagai berangsang kejahatan semata. Tindakan mereka ini mencerminkan bahwa mereka memiliki sikap etnosentris atau superioritas budaya. Mereka tidak mampu untuk memahami dan menghargai tradisi lokal tanpa menilai dari perspektif budaya mereka sendiri. Tindakan mereka yang mengganggu dan menegur peserta upacara dapat menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap keberagaman budaya. Mereka tidak menghargai perbedaan yang ada, sehingga tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang merendahkan atau mengganggu ketentraman masyarakat setempat. Baik, perkenalkan, nama saya Wen Pandi dengan NIM 71-2023-147. Dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, kesimpulan yang kami ambil adalah di Maluku sejak tahun 1864 hingga perkembangannya pada tahun 1960, bahwa gereja tersebut mengalami berbagai perubahan yang bermakna dalam organisasi, liturgi, pendidikan gerejawi, dan hubungannya dengan pemerintah kolonial Belanda serta masyarakat setempat. Dari pengaruh awal segel institut hingga pembentukan Gereja Protestan Maluku atau GPM pada tahun 1935, gereja tersebut menghadapi tantangan dan pergumulan yang beragam, termasuk peran penting pendeta Belanda, perubahan struktur, hierarki, dinamika hubungan dengan komunitas Maluku dan pemerintah kolonial. Penyebaran Injil dan pendirian gereja di Irian Jaya dan Halmahera memiliki sejarah yang panjang dan berliku-liku. Dimulai dari upaya pionir penginjil pada abad ke-19 hingga menjadi gereja mandiri di tengah tantangan politik dan sosial yang kompleks. Di Irian Jaya, penginjilan dimulai abad ke-19 oleh Senggeling yang menggunakan pendekatan menyeluruh, termasuk melalui pendidikan anak-anak dan menebus budak. Sedangkan di Halmahera, penyebaran Injil dipimpin oleh tokoh seperti Van Hitsken dan Ahuenting dengan metode konsentrasi dan pembinaan adat. Meskipun menghadapi berbagai hambatan dan perlawanan, gereja-gereja di kedua wilayah tersebut terus berkembang dan mengukuhkan diri sebagai bagian penting dari masyarakat.